Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Husna Latifunis Arif dengan NIM 22010974084 dari kelas PTI 2022J. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang routing dinamis untuk memenuhi mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMKOM. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Saya sudah siapkan PC1, PC2, PC3, router 1, router 2, router 3, dan server 1 serta server 2. Nah, langsung saja. Sebelumnya kita mungkin bisa cari tahu ya tentang apa sih itu routing dinamis. Dynamic routing atau routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Dynamic router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Rute pada dynamic routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router. Oke, macam-macam dari routing dinamik. Yang pertama ada RIP, Routing Information Protocol. Yang kedua ada GRP, Internal Gateway Routing Protocol. Selanjutnya ada OSPF, Open Short Path First. Selanjutnya ada AGRP, Exchange Internal Gateway Routing Protocol. Dan yang terakhir ada BGP, Border Gateway Protocol. Kelebihan routing dinamik hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasinya, hanya router-router yang berkaitan. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada apabila suatu jalur rusak. Kekurangan routing dinamik. Beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar, selalu update IP table dibagikan ke semua komputer. Berarti mengkonsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down bandwidth jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Oke, kita langsung saja ke percobaan yaitu skenario pertama. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIPv2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya, seperti gambar di bawah ini. Nah, sama yang sudah saya siapkan tadi ada PC1, PC2, PC3, router 1, router 2, router 3, serta server 1 dan server 2. Dengan masing-masing di sini ada IP address-nya dan juga ada nomor serialnya. Nanti kita coba buka di Cisco Packet Tracker-nya. Oke. Yang pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Oke, kita buka aja di sini di PC1, kita buka di desktop IP configuration. Nah, di sini IP address-nya 192.168.1.1, subnet mask 255.255.255.192, default gateway 192.168.162. Oke.
Lanjut di sini di PC 2. IP configuration-nya kita buka. IP address-nya ada 192.168.1.192.168.165. Subnet mask-nya 255.255.255.192. Default gateway-nya 192.168.1.126. Selanjutnya di PC 3, di IP configuration-nya dengan IP address 192.168.1.129, subnet mask-nya 255.255.255.128, default gateway 192.168.1.254. Oke, setelah itu kita buka di server 1, kita buka lagi di IP configuration-nya. Untuk IP address-nya ada 33.33.33.1, subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 33.33.33.3. Oke, kita lanjut di server 2. IP address-nya ada 43.43.43.1, subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 43.43.43.3. Nah, di sini kuncinya adalah di masing-masing routernya. Di router 1, pas Ethernet-nya untuk port status kita on-kan dengan IP address 192.168.1.62 dengan subnet mask-nya 255.255.255.192. Selanjutnya fast Ethernet port status di on-kan dengan IP address 192.168.1.126, subnet mask 255.255.255.192. Selanjutnya di serial 2/0 port status di on-kan dengan IP address 13.13.13.13.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Selanjutnya di serial 3/0 port status di on-kan, IP address-nya 12.12.12.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, lanjut konfigurasi dari router 2. Pas Ethernet dari 0/0, 0/0, port status di on-kan dengan IP address 192.168.1.254 dengan subnet mask 255.255.255.128. Selanjutnya fast Ethernet 1/0 kita kosongin saja. Selanjutnya di serial 2/0 dengan port status di on-kan dengan IP address 12.12.12.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Selanjutnya di serial 3/0 port statusnya di on-kan dengan IP address 23.23.23.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, kita lanjut di router 3. Kita buka di konfigurasinya lagi. Pas Ethernet 0/0 port status di on-kan, IP configuration-nya dengan IP address 33.33.33.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Selanjutnya di fast Ethernet 1/0 port status di on-kan lagi, IP address-nya 43.43.43.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Selanjutnya di serial 2/0 port status di on-kan, IP address 13.13.13.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, selanjutnya di serial 3/0 port statusnya di on-kan lagi dengan IP address 23.23.23.23.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, setelah kita isikan semua IP gateway, router, IP address PC, dan net mask PC, dan gateway PC, selanjutnya kita isi network routing RP setiap router sebagai berikut. Jadi, perbedaan dengan routing statik itu bisa kita
Bedakan di sini routing. Kalau kemarin kita waktu routing statik dengan mengisi network dan mask dan next hop, setelah itu tambahkan. Kalau di routing dinamis kita gunakan yang arif ini. Jadi kita nanti tinggal tambahkan sesuai dengan yang di sini, yaitu ada 12.0.0.0, 13.0.0.0, dan 192.168.1.0. Oke, ini untuk router 1. Selanjutnya di router 2 kita isikan 12.0.0.0, selanjutnya 23.0.0.0, selanjutnya 192.168.1.0. Dan yang terakhir di router 3 diisi dengan 13.0.0.0, 23.0.0.0, 33.0.0.0, 43.0.0.0. Oke. Nih, ini dia. Selanjutnya, di langkah ketiga. Setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Kita langsung aja. Agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config global setting save. Untuk selanjutnya, sekalian yang nomor 5 ini, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycles device. Oke, kita masuk ke Cisco. Jadi di sini setelah kita tambahkan RIP masing-masing router, kita masuk di mana ya CLI? Kita masuk di CLI-nya. Bentar. Oke, kita masuk di router 1 dulu. CLI-nya. Di sini kita tambahkan nanti kita tambahkan no auto summary sama server 2 sesuai dengan perintah. Jadi di CLI di sini. Sama di router 2 maupun router 3 di CLI-nya. Di sini. Oke. Nanti sebelum dicoba tampilannya bakal beda kok, nggak kayak gini. Oke. Kok di bagian CLI yang ini ya. Terus selanjutnya di router 1, 2, dan router 3 jangan lupa setelah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada untuk di save dengan masuk di konfigurasi, masuk di config global setting dan tekan save ini untuk ketiga routernya. Setelah itu, setelah disimpan semuanya, tekan ini power cycle device untuk restart dan meload seluruh konfigurasi device. Oke, ini ada tambahan. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router. Show IP route. Nanti bisa ditambahkan. Oke, kita tinggal yang part terakhir, yaitu simulasi. Pindahkan ke mode simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Kita pindahkan ke mode simulation. Oke, yang pertama kirim PDU dari PC 1 ke PC 2.
Lalu next. Next. Apakah dia sudah mau? Wah, oke. Sepertinya masih fail. Kita coba lagi. PC 1 ke PC 2. Nanti hasilnya akan ditampilkan di sini. Jadi kita bisa lihat jalannya lewat sini. Oke, in progress. Oke, yang ini udah benar. Jadi, kalau dari PC 1 ingin mengirim pesan ke PC 2, maka akan melalui router 1 sebagai jarak terpendeknya. Oke. Selanjutnya, kirimkan paket sampel PDU dari PC 1 ke PC 3. PC 1 ke PC 3. Nanti kalau seumpama dari arah manapun tapi ternyata masih fail, bisa dicoba lagi karena masih perkenalan dianya. Oke. Jadi dari PC 1 ke PC 3. Wah, dia fail lagi, guys. Kita coba lagi. PC 1 ke PC 3. Tuh. Oke, dari PC 1 ke PC 3 melewati router 1, router 2. Selanjutnya sampai di PC 3 yang akhirnya sukses. Oke, kita lanjut ke PC 3. Nanti kalau seumpama dari arah manapun tapi ternyata masih fail, bisa dicoba lagi karena masih perkenalan dianya. Oke. Jadi dari PC 1 ke PC 3. Wah, dia fail lagi, guys. Kita coba lanjut. Yang ketiga, dari PC 1 ke server 1. PC 1 ke server 1. Wah, kenapa dia tidak mau? Kita coba lagi. PC 1 ke server 1. Apakah masih tidak mau? Masih tidak bisa ternyata. Nah, tuh. PC 1 ke server 1. Wah, kenapa dia tidak mau? Kita coba lagi. Lanjut. PC 1 ke server 2. Apakah yang ini masih tetap fail? Oke, lanjut ya ke PC 1 server 2. Kira-kira kenapa ya kok nggak bisa? Fail. Port fast Ethernet. Receive the frame. Oke. Yang keempat, PC 3 ke PC 1. Oke, kalau dari PC 3 ke PC 1 kurang lebih seperti PC 1 ke PC 3, yaitu melewati router 2, router 1 hingga sampai di PC 1. Oke, sukses. Oke, jadi kurang lebih mulai dari simulasi yang lain bisa dicoba. Untuk beberapa hal seperti PC 1 ke server 1 itu tadi memang terjadi penolakan di fast Ethernet 0-nya dari router 1. Sehingga ketika PC 1 mengirimkan pesan ke server 1, dari router 1 mengalami penolakan sehingga akhirnya pesan dikembalikan lagi ke PC 1. Tapi selebihnya percobaannya sukses dan bisa dilihat di
Ini sebagai informasinya. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.